Pas Pampres dan tim keamanan sampai kewalahan untuk mengatasi antusiasme rakyat Indonesia yang begitu bersemangat untuk melihat seorang Presiden Jokowi. Dan sekali lagi kita bisa melihat di sini, mereka yang sampai hari ini keluar-keluar mengatakan rakyat Indonesia, mengatasnamakan rakyat Indonesia, mereka mau mengatakan rakyat Indonesia sudah jenuh dan sudah tidak sabar untuk membuat Jokowi turun dari pemerintahan. Mereka katanya mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah geram, sudah jengkel dengan Jokowi dan berniat untuk memaksulkan Jokowi. Mereka menjual nama rakyat Indonesia, sedangkan kenyataan yang kita lihat, kemanapun Pak Jokowi berkunjung, itu pasti disambut dengan sangat luar biasa, dengan penuh antusiasme rakyat Indonesia di setiap daerah yang dia kunjungi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang jalannya perpolitikan hari ini, tentang berita-berita apa yang lagi hangat hari ini terkait dengan sidang MK, terkait dengan perjalanan Pak Jokowi yang terus mendapat fitnahan nyinyiran dari orang-orang yang sampai hari ini membenci dia tanpa ada habisnya. Oke teman-teman ya, kita akan saksikan tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Dan let's down to the video guys, and let's do this. Let's go. Yang pertama ini, yakin menang di MK, Abah siapkan kabinet. Yakin menang kah? Sebagai menteri bersedia Pak? Kalau kita menang, saya nggak mau undang orang-orang dari menteri. Pak, sebagai seorang tidak asing dengan Nasdem Pak. Jadi kami yang menang, kami akan undang. Jika kalah, Kami akan undang. jika kalah Anda Pak, balik. sebagai menteri bersedia Pak? Next ya. Lihat ya. Ribut ya. Sakit telinga. Luar biasa nih. Kalian lihat lautan manusia. Itu hanya ingin melihat seorang pemimpin fenomenal, Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke daerah mereka. Kalian bisa melihat betapa antusiasme rakyat Indonesia yang begitu besar menyambut kedatangan seorang pemimpin fenomenal Indonesia yang bernama Pak Joko Widodo. Luar biasa sekali teman-teman. Ribut sekali. Pas Pampres dan tim keamanan sampai kewalahan untuk mengatasi antusiasme rakyat Indonesia yang begitu bersemangat untuk melihat seorang Presiden Jokowi. Dan sekali lagi kita bisa melihat di sini, mereka yang sampai hari ini keluar-keluar mengatakan rakyat Indonesia, mengatasnamakan rakyat Indonesia, mereka mau mengatakan rakyat Indonesia sudah jenuh dan sudah tidak sabar untuk membuat Jokowi turun dari pemerintahan. Mereka katanya mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah geram, sudah jengkel dengan Jokowi dan berniat untuk memaksulkan Jokowi. Mereka menjual nama rakyat Indonesia, sedangkan kenyataan yang kita lihat, kemanapun Pak Jokowi berkunjung, itu pasti disambut dengan sangat luar biasa, dengan penuh antusiasme rakyat Indonesia di setiap daerah yang dia kunjungi. Ini wujud kecintaan rakyat Indonesia. Itu benar, fakta ini benar-benar bisa membantahkan untuk setiap perkataan-perkataan mereka yang menjual nama rakyat Indonesia, mengatakan rakyat Indonesia ingin memasukkan Pak Jokowi. Ini buktinya. Ini bukti bahwa Jokowi dicintai rakyat Indonesia. Belum cukup lah kah bukti-bukti seperti ini kepada kalian? Hai kaum pembenci dan kaum yang suka dengki kepada Joko Widodo karena begitu dicintai rakyat Indonesia. Rasakan kalian, ini bukti-buktinya. Pedas Yusril, Skakmat Bambang. Beliau itu kan tersangka. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka Benar ya? selamanya, seumur hidup tersangka. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijayanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Hiarij sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka. Andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Ya, beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya.
status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Jadi saya heran ya, orang tuh suka menyalah-nyalahkan orang tapi nggak melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja, kami biarin aja selama ini. Saya nggak pernah protes Pak Bambang Wijayanto. Saya tahu status beliau seperti itu, selama ini saya juga nggak pernah komplain mau datang ke pengadilan. Ya udah kita ladenin aja di pengadilan. Nah itu ya, satu hal yang kita tegaskan seperti itu. Aduh, ternyata hanya pintar melihat selumbar di mata seseorang, tapi balok di matanya sendiri dia nggak lihat. Ya, padahal statusnya hari ini tersangka, tapi mau protes yang didatangkan ahli adalah tersangka. Padahal dia juga tersangka seumur hidup, kata Prof. Yusril. Aduh, gimana sih? Next ya. Silakan Pak Andi Asrun dijawab singkat-singkat. Benar. Aku baca captionnya dulu. Ini benar-benar menarik captionnya. Dengar ya buat 01. Emang ini negara nenek moyangmu? Terus kami 02 memilih kau anggap apa? Kalah-kalah aja, jangan muter-muter kayak angin. Singkat saja. Perkenankan saya menjawab pertanyaan satu persatu. Mudah-mudahan bisa. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan repli. Ya, saya kutip ini putusan MK. Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan. Ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres. Bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja, diulang. Tapi ini Pak Gibran ini bukan narapidana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi, dapat Mahkamah Konstitusi. Dan ini biasa. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Kalau Anda keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Silakan Pak Waduh, Andi Asrun. itu baru bilang ahli ya, nggak sembarang ya. Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi, dan terima kasih. Walk out gitu Majelis loh. yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat, Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. ya saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination, karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Makin panas. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan DPR. Aduh, telak itu Pak. Ini sifat pengecut seperti ini teman-teman. Apa nggak menghargai gitu. Padahal dirinya juga tersangka. Apa sih? Sifat kekanak-kanakan yang diperlihatkan ya. Lucu aja teman-teman. Mending lihat Pak Jokowi. Beli nasi kuning kah Bapak? Atau tahu takjil teman-teman ya? Pak, gulu-gulu satu Pak. 15.000. Ya, dibayar lebih itu. Ya. Ada yang minta THR. Minta THR Bapak Jokowi. Pak Prabowo, Pak. Pak, ini masyarakat ini lucu-lucu ya. Pak Prabowo, Pak. Sehat-sehat terus Pak Jokowi ya. Di depan kita ada nampak Bentar, kerusakan. Ketua MK tegur tim hukum Anies pakai kacamata hitam di ruang sidang. Emang ini, kalian mau vacation? Kalian mau jalan-jalan atau liburan? Ini di sidang, kenapa pakai kacamata hitam? Apakah udah mau gelap dunia kah? Yang luar biasa. Apakah Makin lucu aja ya? akan membiarkan, meminta Mahkamah Konstitusi untuk membiarkan kerusakan yang luar biasa itu? Itulah Ya, yang sudah cukup, mungkin ahli jelaskan. Terima kasih. Baik, itu teman Pak Wakil Kamal pakai kacamata hitam sakit. Oh. Kalau sakit tidak apa-apa. Oh sakit kah? Atau tidak? Ya, kadang-kadang kan anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat. Ya, silakan dipakai kalau sakit. Oh sakit. Dari pemohon. Saya tuh
Yang lucunya apa teman-teman? Ini tim kuasa hukum Pak Anies sedang menjelaskan dengan berapi-api, dengan menyalah abangku. Tapi Ketua MK salah fokus, tidak fokus kepada penyampaiannya, hanya fokus kepada, loh kok dia pakai kacamata hitam. Itu teman Bapak kenapa pakai kacamata hitam itu? Ternyata sakit mata tuh, sakit mata ya. Gak cocok aja tempatnya. Aduh. Mau dua? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia, tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli Margarito ini karena ketutupan nama tiang ini, nama mimbar. Saudara ahli, kita sama-sama tahu adanya putusan MK nomor 90. Kemudian kita juga sama-sama tahu ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu secara tegas dinyatakan seorang hakim. Next ya teman-teman. Gaji minta sebagai menteri bersedia Pak? 24% sejauh inikah keadaan halunya sebelum masuk ke stadion 4? Alangkah baiknya segera mendapatkan perawatan. Eva Villa, segera tangisi pasien Anda. Tangani, bukan tangisi Kalau ya. kita menang, saya nggak mengundang orang-orang jadi menteri. Pak, sebagai seorang tidak asing dengan Nasdem, Pak. Kami yang menang, kami akan undang. Jika kalah, kami akan undang. Ya Allah Pak Anies, kok begitu percaya dirinya kalau Bapak bakal menang dan Bapak yang akan ngajak orang-orang jadi menteri. Pak Anies. Astagfirullahaladzim Pak Anies, ya Allah ya Pak Anies. Pak Anies itu kalah. Sadar kalah. Dan Pak Anies itu seharusnya kalau ditawari jadi menteri mau daripada tidak punya jabatan gelandangan, ya kan? Mau jadi apa nanti? Mau jadi gubernur katanya enggak. Ini ditawari jadi menteri enggak, malah mau menawari. Siapa juga yang nawarin? Menteri. Aduh Pak Anies ini kenapa? Ayo Pak sembuh Pak. Sembuh. Pak Anies nggak sembuh, tolong ya Allah, astagfirullahaladzim ini bulan. Aduh. Bukan. Saksi 01 mau nangis dicecar pertanyaan sama Ketua MK. Katanya lihat sendiri tapi bilang lagi di Facebook. Ada Yang menegaskan bahwa untuk diarahkan ke nomor tertentu dan itu yang di mana ya suaranya? Di capture Facebook Bupati Labuan Batu yang mulia. Tapi kalau yang dengar di lapangan saya tidak dengar yang mulia. Tapi di Facebook mendengar. Itu ada yang mulia di Facebook itu oke gas nomor 2 paling pas. Ini yang saudara dengar sendiri atau dari saya langsung melihat nomor 2 paling pas. Tapi di video mana tadi kata-kata itu? Tambah 2 atau orang gas. Di mana? Kak, ada apa yang rame-rame Kak? Ini nih, ada senam saat. Aceh, ayo kita garis nih. Bukannya Aceh dimenangkan oleh Anies? Kenapa masih dipermasalahkan sih? Ya itu tadi tidak seperti yang saksi sampaikan tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kami yang gugup dia. Oke teman-teman semuanya ya. So far saya merasa sangat terhibur. Saya kok melihat sidang MK ini, itu bawaannya terhibur teman-teman ya. Bawaannya lucu aja, pengen ketawa terus aja karena melihat tingkah-tingkah atau kejadian-kejadian lucu yang terjadi di MK. Bukannya tegang atau apa, saya kok nggak merasa tegang sama sekali. Malah menambah wawasan, kadang juga lucu, kadang juga aneh melihat bagaimana saksi-saksi yang dihadirkan. Dan semuanya pasti akan dinilai secara jujur dan adil oleh Ketua MK, dan saya percaya Ketua MK kita ini adalah orang yang berintegritas, yang sekalipun di luar mereka katanya demo dengan jutaan orang tapi hanya beberapa orang saja yang terlihat karena hujan deras. Ya, dia akan menilai dengan jujur dan adil. Dan kita doakan sama-sama agar supaya prosesnya berjalan dengan baik, karena bisa saja ya ketika MK memutuskan untuk menolak gugatan mereka akan menggunakan cara yang lain, cara yang mungkin tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Itu patut untuk diwaspadai, tapi saya percaya bahwa aparat keamanan akan dengan sangat cermat untuk mengantisipasi hal-hal yang kita semua tidak inginkan terjadi di Indonesia ini. Untuk itu, sudah saatnya kita berbenah, saatnya kita saling merangkul untuk membangun negeri ini. Ya, biarkanlah ini berproses di MK agar supaya ketika selesai semuanya akhirnya bisa puas dengan apa dalil-dalil yang mereka sampaikan di sidang, dan kemudian semua akan terbukti nanti pada hasil akhirnya. Oke teman-teman, kalian bebas untuk memberikan opini dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Vicky Impong pamit dulu. See you on the next video and God bless you guys. Bye.